Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Prihandana Sugihartanto. Saya dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu yang berjudul konsep kepemimpinan. Yang dimana kita akan membahas pertama-tama itu terlebih dahulunya yaitu pendahuluan, di mana faktor kepemimpinan dalam sebuah organisasi memegang peran yang penting karena seorang pemimpin yang akan menggerakkannya, mendorong dan mengarahkan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi dan sekaligus merupakan tugas yang tidak mudah untuk dijalankan. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin harus memahami setiap perilaku bawahan atau yang dipimpinnya yang berbeda-beda. Karyawan atau bawahan dipengaruhi oleh pemimpin sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kontribusi dan partisipasinya kepada organisasi yang secara efisien dan efektif. Dengan kata lain, bahwa sukses tidak hanya usaha pencapaian tujuan organisasi, bahwa sukses tidaknya usaha pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas seorang pemimpinnya. Yang selanjutnya kita akan membahas pengertian sebuah kepemimpinan dari Scott 1962, yaitu kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi yang dilakukan dalam suatu kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, Ronch dan Belhing 1984, yang dimana kepemimpinan menurut mereka merupakan proses untuk mempengaruhi atasan seluruh aktivitas kelompok yang terorganisir untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir ada Draft 2011 menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan hubungan saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya dengan tujuan untuk mencapai perubahan dan pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan bersama dalam organisasinya. Adapun sifat-sifat dasar kepemimpinan. Yang pertama itu sifat-sifat dasarnya itu pengaruh, kedua visi, ketiga komunikasi, keempat pengambilan keputusan, kelima integritas, keenam empati, ketujuh kerjasama, kedelapan ada adaptabilitas, kesembilan tanggung jawab, dan kesepuluh motivasi. Kita akan membahas atau mengulik satu persatu. Yang pertama-tama itu sifat dasar dari kepemimpinan. Yang pertama pengaruh, yang dimana kepemimpinan ini melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang bersama. Yang kedua ada visi, yang dimana visi itu pemimpinnya harus memiliki visi yang jelas dan mampu menginspirasi orang lain untuk mendukung dan bekerja menuju visi tersebut. Yang ketiga, komunikasi, yang dimana kemampuan berkomunikasi dengan baik untuk menyampaikan ide, mendengarkan umpan balik, dan membangun hubungan yang baik dengan timnya. Yang keempat, ada pengambilan keputusan, yang dimana kemampuan ini untuk membuat keputusan yang tepat dan bijaksana dalam situasi yang berbeda-beda. Yang kelima ada integritas, yaitu kemampuan seorang pemimpin yang mempunyai integritas yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika serta konsisten antara kata dan perbuatan. Yang keenam ada empati, yaitu seorang pemimpin harus memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain serta menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan timnya. Yang selanjutnya ketujuh ada kerjasama. Seorang pemimpin mampu bekerja sama dengan orang lain dan memfasilitasi kolaborasi dan membangun semangat timnya. Yang selanjutnya yang kedelapan ada adaptabilitas, yang dimana mampu beradaptasi dengan perubahan dan situasi baru serta fleksibel dalam pendekatan kepemimpinannya. Yang kesembilan tanggung jawab. Ini adalah faktor salah satu paling penting bagi seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya, serta mendorong tim untuk bertanggung jawab juga terhadap pekerjaannya. Yang ke-10 atau terakhir motivasi,
yaitu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas apa perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan itu yang menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Begitu pula manajemen, perbedaannya yaitu manajemen dengan kepemimpinan. Nah, sekarang manajemen yang di dalamnya berisi pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam mencapai tujuannya. Next, kita akan membahas dinamika kepemimpinan, yang dimana dinamika kepemimpinan berhubungan erat dengan hubungan antara pemimpin dengan orang yang dipimpin. Sebab kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki pemimpin untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpin untuk mau bekerja keras untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari organisasi yang dipimpinnya. Dalam menjalankan kegiatan kepemimpinan itu, tentu pemimpin menghadapi berbagai karakter dari orang-orang yang dipimpin. Berbagai latar belakang yang menjadikan pemimpin harus bekerja keras untuk mengenal masing-masing karakter, masing-masing latar belakang dari orang yang dipimpin supaya dapat mengetahui cara yang lebih tepat untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpin tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kepemimpinan. Yang pertama ada hubungan manusia dan kepemimpinan. Menurut Hadari Nawawi, hubungan manusia dalam kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin dalam memperlakukan orang yang dipimpin, yang akan memberikan tanggapan berupa kegiatan-kegiatan menunjang atau tidak bagi pencapaian tujuan organisasinya. Dalam hal ini, tentunya pemimpin menerima secara terbuka pendapat tanggapan dari orang-orang yang dipimpin untuk kebaikan dan kemajuan organisasi, membuktikan bahwa komunikasinya yang efektif. Ada dua bentuk hubungan manusiawi, yaitu hubungan manusia yang efektif, yaitu komunikasi dan perlakuan yang menimbulkan rasa senang dan puas antara kedua belah pihak. Yang kedua, hubungan manusiawi tidak efektif, yaitu komunikasi dan perlakuan yang menimbulkan perasaan yang tidak senang, tidak puas, dan saling menolak, saling menjauh antara kedua belah pihak. Selanjutnya kita akan membahas masih dengan faktor pengaruh dinamika kepemimpinan. Ada dua, yaitu yang kedua gaya kepemimpinan, yang dimana gaya pemimpin ini adalah sikap perilaku dari seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya, yaitu mempengaruhi orang-orang yang dipimpin agar bekerja dengan lebih baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaannya. Gaya kepemimpinan itu berbeda saat dengan yang lain, seperti artinya berbeda, orang yang berbeda juga gaya kepemimpinannya. Sebab setiap orang berbeda sifat, berbeda karakter, berbeda dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing pemimpin. Tentu untuk gaya kepemimpinan yang sama pun masing-masing pemimpin berbeda cara membawakan gaya tersebut. Ada 3 gaya kepemimpinan dari Usman Effendi. Menurut Usman Effendi, yaitu gaya dengan orientasi atau tugas. Pemimpinan hanya memusatkan perhatian bagaimana tugas-tugas dapat dengan segera diselesaikan oleh para pekerja dengan mengawasi secara ketat setiap individu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua, gaya dengan orientasi karyawan, yaitu di mana pemimpin itu lebih memusatkan perhatiannya pada pemberian motivasi kepada karyawan dalam bekerja, kerjasama di antara karyawan, sebab dengan kerjasama tugas-tugas dapat diselesaikan secara cepat. Selalu memperhatikan hubungan di antara seluruh karyawan agar tetap terpelihara dengan baik. Yang ketiga, gaya dengan orientasi terpadu, di mana pemimpin tersebut memberikan perhatian secara seimbang antara orientasi tugas dengan orientasi karyawan. Jadi tinggi perhatiannya terhadap penyelesaian tugas-tugas dan tetap tinggi perhatian untuk hubungan karyawan, kerjasama karyawan, saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun perubahan organisasi, menurut Winardi bahwa perubahan organisasi adalah beralihnya suatu keadaan dari keadaan yang lama
ke keadaan yang baru untuk memerlukan suatu proses transformasi yang tidak selalu berlangsung dengan lancar, mengingat bahwa perubahan itu seringkali disertai aneka macam konflik. Perubahan itu ditandai adanya sesuatu yang baru dalam proses kegiatan dalam organisasi dan disertai dengan proses perubahan dalam kepemimpinan dalam organisasi sejalan dengan peralihan dari situasi yang lalu dengan situasi sekarang atau sedang perubahan tersebut. Adapun hambatan-hambatan dalam perubahan. Yang pertama tuh ada aja perubahan atau hambatan-hambatannya. Yang pertama, kendala-kendala sistem keorganisasi dan kekuasaan. Kedua, perbedaan dalam orientasi fungsional dan struktur organisasi yang mekanistik. Yang ketiga, ada kultur organisasi. Keempat, norma kelompok. Yang kelima, pemikiran kelompok dan kendala-kendala individu. Adapun solusinya yang dapat dihindari dari hambatan-hambatannya. Yang pertama itu mengenali serta menerima kebutuhan akan perubahan, yang dimana peluang sukses suatu perubahan masih tetap rendah sampai kebutuhan akan perubahan itu dikenai dan disetujui. Terus, jika kebutuhan akan perubahan dibentuk secara realistis, maka hasrat tersebut bisa diperkuat dengan cara mengenali serta menerima kebutuhan akan perubahannya itu. Yang kedua ada komunikasi, di mana hendak setiap orang mengetahui perubahan apa yang akan terjadi. Jelaskan apa manfaatnya dan jangan sembunyikan kesulitan-kesulitan yang akan timbul. Atau dapatkan bantuan jaga perubahan sesuai konteksnya. Ingat bahwa suatu perubahan boleh jadi kelihatan besar namun seringkali kecil pada saat kenyataannya. Jadi dikomunikasikan. Itu adalah solusinya. Yang ketiga, dukung perubahan yang diperlukan. Yang dimana menyuruh seorang untuk berubah serta berharap perubahan terjadi dengan sendirinya tidak akan pernah berhasil membawa perubahan. Jadi dengan seorang kita harus menyuruh seorang untuk berubah serta berharap gitu. Dan yang kedua, mengingatkan tentang mengapa perubahan itu diperlukan serta manfaat apa yang diperoleh, yaitu menggunakan metode yang positif untuk mendukung perubahan yang diperlukan. Yang keempat, mengarahkan perubahan dengan efektif. Pemimpin perlu melibatkan tim, menjelaskan tujuan dengan jelas, memberikan dukungan dan menjaga komunikasi terbuka seluruh tim dan proses perubahannya. Serta mengatasi hambatan dan resistensi dengan bijak juga menyuruh keterampilan kunci yang harus dimiliki oleh kepemimpinan. Yang kelima, memberikan aspirasi ke karyawan. Dengan memberikan aspirasi, setiap proses yang ditunjukkan karyawan dalam mewujudkan perubahan dalam organisasi patut diberikan aspirasi. Hal ini sangat penting dalam menjaga semangat kerja karyawan dan meningkatkan kinerja mereka secara bertahap. Yang keenam atau terakhir, jadikan perubahan menjadi sebuah budaya. Hal ini diperlukan dengan menggabungkan nilai-nilai perusahaan dalam setiap proses perubahan sehingga menciptakan budaya baru di organisasinya. Dan ada pula namanya implikasi penting kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan melibatkan orang lain, baik itu bawahan maupun pengikutnya. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya. Terus yang ketiga, adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang pertama, harapan dan perilaku atasan. Yang kedua, kepribadian pengalaman, masa lalu atau harapan. Yang ketiga, kultur dan kebijaksanaan organisasi. Keempat, karakteristik, harapan dan perilaku bawahan. Yang kelima, perilaku dan harapan rekan. Dan keenam, persyaratan tugas. Jadi dalam materi saya tersebut, kesimpulannya ialah konsep kepemimpinan adalah bahwa kepemimpinan efektif melibatkan berbagai keterampilan dan sifat yang saling melengkapi, termasuk visi yang jelas, komunikasi yang efektif, kemampuan mengambil keputusan, motivasi, integritas, empati, adaptabilitas, kemampuan bekerja sama, dan komitmen untuk pengembangan diri dan tim. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memandu dan mengarahkan, tetapi juga menginspirasi dan memperdayakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang kuat dan efektif adalah kunci untuk keberhasilan dan kesejahteraan suatu organisasi untuk kelompok.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.